Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leha Julisia, NPM 5021066, kelas 4B, mata kuliah Telaah Kurikulum, dosen pengampu Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013, Darurat dan Kurikulum Merdeka atau KURMA. Dasar Pertimbangan Kurikulum 2013. 1. Aspek filosofis. Landasan filosofis didasarkan atas landasan filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Kurikulum 2013 dikembangkan dengan landasan filosofis sebagai berikut. A. Pendidikan berakar pada budaya untuk membangun kehidupan bangsa masa kini dan masa yang akan datang. Maka dari itu, tugas mempersiapkan kehidupan generasi muda bangsa menjadi tugas utama kurikulum, yaitu untuk mempersiapkan kehidupan masa kini dan masa depan peserta didik. B. Peserta didik adalah pewaris budaya yang kreatif. Proses pendidikan adalah suatu proses yang memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya menjadi kemampuan berpikir rasional dan kecermangan akademik dengan memberikan makna yang terhadap apa yang dilihat, didengar, dibaca, dipelajari dari warisan budaya berdasarkan makna yang ditentukan oleh lensa budayanya dan sesuai dengan tingkat kematangan psikologi serta kematangan fisik peserta didik. C. Pendidikan ditujukan untuk mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecermangan akademik melalui pendidikan disiplin ilmu. D. Pendidikan untuk membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik. 2. Aspek yuridis. Landasan yuridis merupakan landasan hukum dalam pengembangan kurikulum 2013. Beberapa landasan yuridis kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. A. Pengembangan kurikulum 2013 mengacu pada RPJMN 2014 sektor pendidikan yang membuat tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. B. Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Aspek konseptual. Secara konseptual, kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan prinsip relevansi. Artinya, apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya dan kurikulum menjadi tidak bermakna. Prinsip relevansi ini harus relevan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dan masyarakat. Artinya, kurikulum harus membekali para siswa dengan sejumlah keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan salah satu kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kebijakan ini dikeluarkan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi, khususnya bagi sekolah yang tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, dan dipastikan kurikulum darurat ini dapat digunakan untuk jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kurikulum darurat yang difungsikan sebagai penyederhanaan kompetensi dasar, modul pembelajaran berisi panduan untuk guru, asisten dalam hal ini orang tua atau wali, dan siswa itu sendiri. Kurikulum darurat mengurangi setiap mata pelajaran, menitikberatkan pada kompetensi esensial dan prasyarat pembelajaran pada jenjang selanjutnya. Jadi tidak luas tapi mendalami.
Dampak yang diharapkan dari penerapan kurikulum darurat ada 3, yaitu 1. Tersedianya referensi kurikulum sederhana untuk guru. 2. Berkurangnya beban mengajar guru. 3. Orang tua dapat lebih mudah dalam memberikan pendampingan terhadap anaknya saat belajar di rumah. Karakteristik utama dari kurikulum darurat antara lain kesederhanaan, kejelasan, prioritas, dan aktivitas. Kurikulum pembelajaran yang sederhana hanya memuat materi yang esensial dan kompleksitas masuk dalam urutan selanjutnya. Kejelasan maksudnya adalah hasil dari kurikulum mengandung kejelasan suatu harap bagi guru dan juga siswa. Kurikulum Merdeka atau Kurma. Apa itu kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam, waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata atau proyek penguatan profil belajar Pancasila, campai pembelajaran per fase dan jam pembelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan pelaksanakan pembelajaran berkualitas. Pelaksanaan pembelajaran kurikulum merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan berikut. 1. Asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap pengembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran murid. 2. Perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. 3. Pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013 darurat dan kurikulum merdeka atau Kurma. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8. Standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Rasiologis pengembangan kurikulum darurat. Pada kurikulum ini terjadi pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi syarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemendikbud menyediakan modul pembelajaran. 1. Modul SD dan TK. 2. Asesmen diagnostik. 3. Asesmen non-kognitif ditujukan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi mental siswa. Asesmen kognitif dituju untuk menguji kemampuan dan pencapaian pembelajaran siswa. Rasiologis pendidikan pengembangan kurikulum merdeka. Pembelajaran ira kurikuler yang dilakukan secara
terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasan bagi guru untuk memiliki perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Pembelajaran intrakurikuler berupa proyek penguatan profil belajar Pancasila berprinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. Satuan pendidikan menerjemahkan capaian pembelajaran dengan menyusun kurikulum operasional dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar pelajar dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Muatan capaian pembelajaran dapat dikelola pendidik sebagai mata pelajaran tersendiri, tematik, integrasi, dan sistem blok. Cukup sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.